Menanggapi pemberitaan salah satu media elektronik di Jambi pada tanggal 8 Desember 2024 yang lalu, yang menyebutkan adanya dugaan pihak PT Sinar Agung Persada Mas atau SAPM melakukan pencaplokan lahan milik Asnawi yang dikuasakan kepada Ali Sirat seluas 12 hektar oleh perusahaan SAPM di Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Sarolangun, Jambi. Agus Effendi selaku kuasa hukum pihak PT SAPM dari kantor AA Law Firm Palembang membantah apa yang diberitakan tersebut. Menurutnya pihaknya akan mengklarifikasi tentang adanya pemberitaan beberapa waktu yang lalu, di mana menurutnya dalam berita itu seolah-olah terjadi permasalahan antara PT SAPM dengan suku anak dalam atau SAD. Yang pertama, kami mau menjelaskan, di situ kan disebutkan bahwa telah terjadi pencaplokan tanah. Kami pastikan akan menjelaskan bahwa tidak pernah terjadi pencaplokan tanah, karena rata-rata semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan kita itu berdasarkan data ganti rugi. Ganti rugi itu dilakukan kepada masyarakat yang menurut pemerintah setempat baik lisan maupun tertulis itu diakui sebagai pemilik. Jadi kami pastikan tidak pernah terjadi pencaplokan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang perlu kami perjelas kembali bahwa tidak pernah terjadi permasalahan antara perusahaan kami dengan suku anak dalam. Kalau kita pelajari dari dokumen yang ada, perkara ini atau tuntutan ini dilakukan oleh individu yang juga kebetulan posisinya bukan suku anak dalam, yang menyatakan bahwa mempunyai hak atas tanah yang saat ini sedang dikelola oleh perusahaan. Jadi perlu saya garis bawahin, permasalahan ini terjadi antara perusahaan kita itu dengan individu masyarakat, bukan suku anak dalam, bukan dengan suku anak dalam. Makanya kami sangat menyayangkan kenapa kemarin dalam prakteknya di lapangan ada beberapa pihak tertentu yang mengupayakan ditariknya atau dilibatkannya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari suku anak dalam. Jadi ini sangat kita sayangkan. Jadi kami datang hari ini untuk menjelaskan sikap kami bahwasanya dari dokumen yang diserahkan oleh pihak claimer atau penuntut dapat kita pastikan, kita lihat sama-sama, menurut kacamata kami terdapat cacat formal karena suratnya tidak diketahui oleh pemerintah setempat. Bisa kita bayangkan nanti kalau setiap orang bisa melakukan tuntutan tanpa ada diketahui oleh pemerintah setempat, akan menimbulkan permasalahan yang kurang baik di belakang hari. Untuk itu pada hari ini yang agendanya ada pertemuan, tapi kami hadir di sini untuk pertemuan untuk menyampaikan sikap kami. Yang kebetulan juga kita lihat kawan-kawan kita juga nggak ada di sini. Kami sudah menyampaikan sikap kami secara tertulis bahwasanya kami menolak tuntutan tersebut, dan jika yang bersangkutan merasa mempunyai hak, kami menyarankan kepada yang bersangkutan sebaiknya untuk menempuh upaya-upaya hukum. Itu yang lebih baik. Seperti yang saat ini kami lakukan, kami sedang melakukan upaya hukum juga, membuat laporan terhadap proses pemortalan yang sudah dilakukan ke klien kami. Sementara itu, atas kejadian pemortalan jalan yang dilakukan pihak suku anak dalam dan Ali Sirat beberapa waktu lalu, pihak PT SAPM merasa terganggu dan mengalami kerugian akibat akses produksi tidak bisa dilewati. Menurut Budi selaku manajer teknik atas pemortalan ini, pihaknya merasa terganggu karena total selama 4 hari buah sawit tidak bisa keluar yang mengakibatkan kerugian. Tim teknis dari akibat permotoran yang dilakukan oleh suku anak dalam dan Adisirat CS yang mengatasnamakan anak suku dalam, kami merasa terganggu. Yang pertama itu masalah akses untuk melakukan produksi. Jadi kami terganggu ada 2 hari dan 4 hari semuanya itu kami terganggu, buah kami tidak bisa keluar, produksi kami tidak keluar, yang mengakibatkan kerugian bagi kami karena buah kami busuk. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat dari permotoran tersebut mengganggu daripada membuat keresahan daripada karyawan yang ada di dalam, merasa was-was, merasa tidak aman dan terganggu secara mental. Nah, ini akibatnya Pak, karyawan kita merasa ketakutan, gitu. Kenapa? Yang kita hadapi orang suku dalam yang tidak tahu hukum, kan gitu. Kita kasih penjelasan pun dengan sesuai dengan pendidikan kita tidak masuk, kan gitu. Dia mau kehendak dia itulah yang harus diturut. Inilah kendalanya 2 ini yang kami hadapi dari segi teknis dan semua karyawan yang ada di dalam perusahaan kami. Atas kejadian ini, pihak PT SAPM telah melakukan upaya hukum dengan telah melaporkan tindakan pemblokiran jalan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2024 yang lalu ke Polres Sarolangun. Pihaknya berharap laporan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak Polres Sarolangun. Sarolangun, Besar Koni Lambar, Bungo TV.